Kawan-kawan, ini adalah switch temperaturnya. Nah, mana pada switch temperatur ini hanya ada satu kabel ya ini. Ini kabel yang menghubungkan antara switch temperatur ke indikator suhu pada dashboard mobil. Nah, indikator suhu atau sensor suhu ini dia bekerja dengan kontrol negatif. Nah, artinya ini yang dikontrol adalah masanya, sehingga kabel ini adalah kabel negatif. Sehingga untuk mengecek apakah yang rusak itu adalah switch temperaturnya atau yang rusak itu adalah jalur kabelnya, kita bisa dengan cara menjumper antara kabel ini, kabel switch temperatur ke masa atau body. Kemudian kita on-kan kunci kontak. Nanti apakah indikator suhunya itu akan bergerak naik atau hanya diam. Kalau diam berarti yang rusak ada pada jalurnya kabelnya ini. Tapi kalau sudah kita jumper kabel ini dengan masa, kemudian kita on-kan kunci kontak dan indikator suhu itu naik, berarti yang rusak adalah switch temperaturnya. Nah, sekarang kita coba dulu, kita jumper. Ini saya sudah siapkan kabel ya dari yang terhubung ke masa. Ini tinggal kita colokkan saja dengan kabel indikator switch tadi. Pastikan terpasang dengan benar ya. Ya, ini nanti kabelnya perlu diisolasi lagi. Nah, sudah, ini saya hubungkan dengan masa ya. Nanti kita on-kan kunci kontak. Jika indikator suhunya bergerak naik, maka yang rusak adalah switch temperaturnya. Dan jika ketika kunci kontak saya on-kan ternyata indikator suhu tidak bergerak sama sekali, maka artinya ada yang bermasalah pada sambungan atau pada jalur kabel ini ke indikatornya, atau bahkan mungkin indikatornya sendiri yang rusak, entah macet dan sebagainya. Nanti kita cek dulu ya. Oke, kita sekarang menuju ke dashboard. Baik, sekarang kita nyalakan kunci kontak, kita on-kan. Nah, ini indikatornya naik ya, indikator temperatur. Nah, berarti tidak ada kerusakan pada jalur atau pada kabel ya, jalur kabel antara indikator ke switch temperatur, sehingga dapat disimpulkan bahwa kerusakannya ada pada switch temperatur itu sendiri. Nah, untuk solusinya ya kita harus ganti switch temperatur itu dengan yang baru. Nah, nanti setelah kita pasang yang baru, kita coba lagi indikatornya ini seharusnya sudah normal. Nah, ini coba saya matikan. Nanti dia akan turun kembali. Nah, ini ya semakin turun ya. Nah, itu salah satu cara untuk mengecek yang rusak itu switch temperaturnya atau jalur kabelnya. Di sini sudah bisa disimpulkan tidak ada masalah pada jalurnya, bisa dijumper kemudian dia bergerak naik, artinya yang rusak ada pada switch temperaturnya. Oke, kita ganti dulu switch temperaturnya dengan yang baru, kemudian nanti kita uji lagi. Nah, setelah kita cek tadi, kita dapat kesimpulan bahwa yang rusak ada pada ini ya, indikatornya pada switch temperaturnya. Maka sekarang kita akan ganti ini dengan yang baru. Nah,
ini saya sudah membeli switch temperatur. Ini harganya sekitar 40. Nah ini ya, kita pasang di situ. Yang lama kita lepas dulu, kemudian kita pasang dengan kunci pas, lalu kita cek lagi. Nah ini sudah saya ganti, ini yang lama ya, bentuknya sudah kotor gini dan berkarat. Nah ini yang baru. Nah ketika melepas switch temperatur, pastikan mesin dalam kondisi dingin, tidak habis nyala ya, artinya dalam kondisi panas, karena ini nanti ada air yang keluar. Nah ini contohnya nih, airnya sedikit ya keluar tadi. Jika mesin itu baru saja dinyalakan, apalagi setelah perjalanan jauh, maka kemungkinan nanti airnya akan masih panas, sehingga nanti ketika buka bisa kena air panas. Jadi ketika mobil itu selesai digunakan, didiamkan dulu beberapa saat baru membuka switch temperatur ini. Nah ini sudah nyala, sudah saya ganti. Tinggal kita tes ya, apakah ini sudah normal. Kalau misalnya masih belum normal, mungkin ini ya kabel ini, soketnya yang sudah berkarat juga. Nanti kita tes dulu. Suhunya belum bergerak, kita tunggu dulu, mungkin karena mesin belum kondisi panas. Nah ini sudah bergerak jarum indikator suhunya ya. Nah artinya untuk proses penggantiannya berhasil. Ini saya nyalakan kurang lebih mungkin antara 15 menit sampai 30 menit, dan terus menerus naik temperaturnya. Oke, sekian tutorial tentang cara memperbaiki indikator suhu mesin pada mobil Corolla DX. Semoga bermanfaat. Silakan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.